Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutajam dari Prodi PAI 4A. Ingin menjelaskan tentang pembelajaran pada MK perkembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Hananelis MPD. Nah, saya ingin menjelaskan tentang materi pembelajaran yang ada di kelompok pertama. Langsung saja, definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Gajne pada tahun 1977 yaitu pembelajaran adalah kumpulan peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut juga, Gajne pada tahun 1985 mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Proses belajar dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif serta keterampilan atau aspek psikomotor seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan suatu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Selanjutnya ada hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis itu kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti misalnya komponen tujuan yang menjadi arah tujuan dan komponen evaluasi. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum selanjutnya melahirkan sistem pembelajaran, dan sistem pembelajaran itulah yang menjadi pedoman guru dalam pengelolaan suatu proses mengajar di dalam kelas. Dengan demikian, maka dapat dikatakan sistem pembelajaran merupakan pengembangan dari sistem kurikulum yang digunakan. Pelaksanaan kurikulum tidak akan pernah terlepas dari kegiatan pembelajaran karena kurikulum merupakan usaha untuk mensukseskan tujuan pendidikan. Diperlukan pengelolaan, penataan, dan pengaturan ataupun kegiatan yang sejenis yang masih berkaitan dengan pendidikan guna mengembangkan sumber daya manusia
agar dapat memengaruhi tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak aktif atau bahkan tidak keluar dari tujuan yang telah dirumuskan kurikulum tanpa pelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Dalam kegiatan proses pembelajaran, kurikulum sangat dibutuhkan sebagai pedoman untuk menyusun target dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam memahami hakikat kurikulum, sering terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, maka dapat juga dikatakan bahwa tindakan-tindakan itu pada dasarnya implementasi dari kurikulum, yang selanjutnya implementasi itu akan memberikan masukan dalam proses perbaikan kurikulum. Demikian terus-menerus sehingga proses pengembangan kurikulum membentuk siklus yang tanpa ujung. Hubungan kurikulum dan pembelajaran dalam tercapainya tujuan pendidikan dilukiskan dengan kurikulum sebagai program pendidikan yang dirancangkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mencakup seluruh pengalaman belajar yang diorganisasikan dan dikembangkan dengan baik serta disiapkan bagi murid untuk mengatasi situasi kehidupan yang sebenarnya. Sedangkan pengertian lainnya ditafsirkan secara sempit yang hanya menekankan kepada kemanfaatannya dalam merencanakan tujuan pembelajaran. Pengalaman-pengalaman belajar dan pembelajaran, alat-alat pelajaran, dan cara-cara penilaian yang direncanakan dan digunakan untuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman uang, memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan murid. Hubungan kurikulum dan pembelajaran ini diungkapkan Saylor pada tahun 1981. Isinya, "The terms curriculum and instruction are interrogate almost as inextricable as name Tristan and Isolde or Romeo and Juliet. Without a curriculum or plan, there can be an effective instruction, and without instruction, the curriculum has little meaning." Wina Sanjaya 2008. Walaupun antara kurikulum dan pembelajaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, namun dalam proses pembelajaran dapat terjadi berbagai kemungkinan hubungan antara keduanya. Peter F. Olive pada 1992 menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pengajaran dalam beberapa model sebagai berikut. Yang pertama, model dualistis. Pada model ini, kurikulum dan pembelajaran terpisah. Keduanya tidak bertemu. Kurikulum yang seharusnya menjadi input dalam menata sistem pengajaran tidak tampak. Demikian juga pembelajaran yang semestinya memberikan balikan dalam proses penyempurnaan kurikulum tidak terjadi, karena kurikulum dan pembelajaran berjalan sendiri. Model ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum itu terpisah dari pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, ada model berkaitan. Dalam model ini, kurikulum dan pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem yang keduanya memiliki hubungan. Kurikulum dan pembelajaran maupun sebaliknya, pembelajaran dan kurikulum ada bagian yang berkaitan. Selanjutnya ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu,
Guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan dan keguruan yang dialaminya. Keberhasilan belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan kepribadian dari guru, sehingga guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang luas. Guru harus yakin terhadap potensi belajar yang dimiliki oleh siswa. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan demikian, kurikulum sebagai sebuah dokumen dengan proses pembelajaran sebagai implementasi dokumen tersebut merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengada dan meniadakan. Ada kurikulum pasti ada pembelajaran, dan ada pembelajaran pasti ada kurikulum. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan, dan sebaliknya, pembelajaran tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Dengan demikian, peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum memegang posisi kunci. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut beberapa peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada implementer, dan yang kedua sebagai adapter, dan yang ketiga sebagai developer, yang keempat sebagai researchers, dan yang kelima sebagai pendidik. Saya akan uraikan yang pertama tadi sebagai implementer. Apa itu sebagai implementer? Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dan yang kedua, apa itu sebagai adapter? Yaitu peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dan yang ketiga, sebagai developer, peran guru sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Peran guru sebagai researchers, sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti hukum. Sebagai researchers itu sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum atau kurikulum researchers. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Ada juga peran dari peserta didik dalam pengembangan kurikulum, yaitu peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Di sekolah progresif, kepada murid diberikan peran yang lebih besar lagi tentang apa yang mereka harapkan dari pelajaran. Partisipasi murid sama sekali tidak berarti bahwa keinginan mereka harus selalu turuti. Akan tetapi, pandangan mereka dapat dimanfaatkan sekalipun keputusan berada di tangan guru. Dan yang ketiga, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum itu ada dua. Yang pertama, kepala sekolah sebagai manajer, dan yang kedua, kepala sekolah sebagai leader. Yang dimaksud dengan kepala sekolah sebagai manajer yaitu adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, dan mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang dimaksud kepala sekolah sebagai leader, pemimpin dalam sebuah peran dalam pengembangan kurikulum, yaitu
dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Demikian penjelasan dari saya tentang materi pembelajaran dan pengembangan kurikulum serta peran guru, siswa, dan kepala sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.